Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Psikologi Pendidikan dalam Pandangan Islam, di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Ilm Barangkuti dan saya Kurnia Dika Putri Del Monte. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Mam Firman. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk membacakan materi itu saya sendiri yang pertama. Pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam adalah dapat dipahami bahwa hasil yang dicapai dari pendidikan tersebut untuk kemajuan peradaban manusia yang membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara sempurna, atau lahir dan batin, material, spiritual, dan moral sebagai pencerminan dari nilai ajaran Islam. Adapun dasar-dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat, nilai dan adat istiadat masyarakat, dan hasil pemikiran para pemikir Islam. Sedangkan dasar pendidikan Islam adalah 1. Al-Quran merupakan sumber nilai absolut yang esensinya tidak mengalami perubahan walaupun interpretasinya dimungkinkan mengalami perubahan sesuai dengan konteks zaman, keadaan, dan tempat. Al-Quran dapat dasar pendidikan Islam karena di dalam memuat sejarah pendidikan. Al-Quran merupakan normatif teoritis dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Quran Surah Juz 21 ayat 107. Yang kedua, Sunnah Nabi SAW. Konsepsi dasar pendidikan yang dicetuskan dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Disampaikan sebagai rahmatan lil alamin, yang ruang lingkupnya tidak sebatas manusia, tetapi juga lingkungan atau makhluk biotik dan abiotik. Disampaikan secara universal, mencakup dimensi kemudian apapun yang berguna bagi kegembiraan dan peringatan bagi umat. Quran Surah Juz 30, Quran Surat ayat 34. Apa yang disampaikan merupakan kebenaran yang mutlak, dan konteksnya kebenaran itu terus terjadi. Kehadiran Nabi sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan terus bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan. Perilaku Nabi Muhammad SAW tercermin sebagai uswatul hasanah. Masalah teknis praktis dalam pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan penuh kepada umatnya. Dengan demikian, hakikat pendidikan Islam adalah suatu proses pembentukan dan pengembangan pikir, zikir, dan kreatif manusia melalui bimbingan dan pengajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar, dengan tujuan untuk membentuk khalifatullah fil ardi. Tugas dan fungsi pendidikan Islam senantiasa bersambung dan tanpa batas. Hal ini karena hakikat pendidikan Islam merupakan proses tanpa akhir, sejalan dengan konsensus universal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan istilah lifelong education. Tugas pendidikan agama Islam adalah membantu pembinaan anak didik kepada ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam kompetensi, yaitu keimanan, keislaman, dan multi aspek keikhlasan. Selain itu juga tugas pendidikan Islam mempertinggi kecerdasan dan kemampuan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat aplikasi, dan dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memelihara, mengembangkan serta meningkatkan kualitas hidup dengan memelihara, mengembangkan serta meningkatkan budaya hidup. Adapun fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala aktivitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan Islam tersebut dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, B. Psikologi. Ditinjau dari ilmu bahasa, perkataan psikologi ini berasal dari perkataan psikis yang diartikan jiwa, dan perkataan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Karena ilmu perkataan
perkataan, psikologi sering diartikan atau diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat dengan ilmu jiwa. Namun, demikian, sementara ahli ada yang kurang berpendapat bahwa pengertian psikologi itu benar-benar sama dengan ilmu jiwa. Walaupun ditinjau dari arti kata kedua istilah itu sama, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Gerungan di dalam buku yang berjudul Pengantar Psikologi Umum yang dikarang oleh Bimo Walgito. Menurut Gerungan, arti kata kedua istilah itu menurut isinya sebenarnya sama, sebab kata psikologi itu mengandung kata pis yang dalam bahasa Yunani berarti jiwa. Kata logo dapat diterjemahkan dengan kata ilmu, sehingga istilah ilmu jiwa itu merupakan terjemahan belaka daripada istilah psikologi. C. Psikologi dalam Islam. Karakter dapat dikatakan sebagai kepribadian yang dievaluasi, sedangkan kepribadian adalah karakter yang dievaluasi melalui perbedaan sudut pandang. Ini tampak jelas bahwa psikologi kepribadian yang berkembang dewasa ini berbeda dengan ilmu akhlak dalam wacana keilmuan Islam. Psikologi kepribadian membicarakan tentang tingkah laku manusia menurut apa adanya dan bukan bagaimana seharusnya. Tujuan pengembangan tingkah laku ini adalah untuk mengetahui, menentukan, dan mengkategorikan sifat-sifat tipologis khas individu dan aspek-aspek kejiwaan tertentu yang menentukan sifat dan tipologi. Istilah tipologi juga tidak bisa diidentikan dengan istilah kepribadian, sebab ruang lingkung sangat sempit. Tipologi merupakan salah satu pendekatan psikologi kepribadian yang berdasarkan atas tipe-tipe manusia tertentu. Padahal dalam psikologi kepribadian masih terdapat pendekatan lain yang sering digunakan seperti pendekatan penyifatan. Personality berasal dari kata person yang secara bahasa memiliki arti pertamaan, individual, human being, atau sosok manusia individu. Kedua, a common individual atau individual secara umum. Ketiga, a living human body atau orang yang hidup. Keempat, self atau kepribadian. Kelima, personal extensi or identity atau keberadaan dan identitas kepribadian. Keenam, distinct personal character atau watak individu tertentu. D. Penggunaan psikologi dalam pendidikan Islam. Keterbukaan psikologi sangat penting bagi seseorang guru, mengingat pasisnya sebagai panutan siswa. Selain sisa positif yang dimiliki oleh seorang guru dalam keterbukaan psikologi, yaitu pertama, keterbukaan psikologi merupakan prakondisi atau persyaratan penting yang harus dimiliki guru untuk memahami pikiran dan personal orang lain. Yang kedua, keterbukaan psikologis diperlukan untuk menciptakan suasana hubungan antara pribadi guru dan siswa yang harmonis, sehingga mendorong siswa untuk mengembangkan dirinya secara bebas dan tanpa ganjalan. Ketika terjadi komunikasi psikologi inilah seorang guru telah membangun saling percaya kepada siswanya, sehingga jiwa secara psikologi akan membuka diri terhadap informasi dan komunikasi yang baru yang akan dapat merubah pola pikir dan pola perilakunya. Dengan demikian, proses pendidikan akan semakin menemukan bentuknya dan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Baiklah, terima kasih. Itulah materi dari kami kelompok 2. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.